Nah, Sobat Titi Lubricants, kita udah sampai di Kecamatan Sape ya. Tuh, akhirnya kita sampai juga di Tugu 0 km Sape ya. Nih. Nah, inilah Labuan Bajo ya, pelabuhannya. Pelabuhan Bajo, Flores. Di sini sumpah mewah banget ya. Beda. Itu ada kapal kayu ya. Pelabuhan termewah yang pernah gue sandarin. Ya, dan di sini sinyalnya 5G coy. Nah, Sobat Titi Lubricants, ini first time kita landing ya di Flores. Setelah ini kita akan menuju ke penginapan ya di Labuan Bajo. Welcome Labuan Bajo. Kita mendarat dengan aman ya. Semoga besok touring kita juga aman. Semoga semuanya terkendali ya. Inilah Labuan Bajo ya, yang ada di Pulau Flores. Pelabuhan termewah yang pernah gua lihat seumur hidup, karena kelihatan dari kapal-kapal yang sandar ya. Saatnya kita OTW ke penginapan. Nah, inilah suasana Bajo ya. Kita akan ke penginapan. Sangat-sangat luar biasa sekali. Berbeda sekali dengan pelabuhan-pelabuhan yang lain ya, sangat rapi di sekitar sini ya. Gas, kita istirahat. Besok kita akan explore lagi Flores ya. Nah, Sobat Titi Lubricants ya, kita sekarang ada di Labuan Bajo ya. Nah, ini ya Labuan Bajo. Nah, untuk total trip kita ya dari Jakarta ke Labuan Bajo itu sekitar 2070 kilo dengan explore ya. Nih ya. Untuk total trip kita di Pulau Sumbawa itu sekitar untuk keliling-keliling di Pulau Sumbawa sekitar 600 kilo ya, pas ya. Nah, sekarang kita akan reset trip A-nya. Kita akan reset ya, karena kita akan keliling di Pulau Flores. Karena semalam kebetulan penginapan ini jaraknya 500 meter dari pelabuhan ya. Kita sekarang reset. Oke. Nah, ini trip A kita udah kita reset. Nanti berapa kilo kita jalan di Flores ini ya, kita explore ya. Nah, sekarang kita akan cus explore ya di Labuan Bajo. Tetap stay bersama gua Angga Day dan PT Lubricants Indonesia. Thank you. Gila, jalannya ekstrim banget tuh. Jadi dia ujungnya ini ujung jalan lintas negaranya. Tapi sekarang panas banget, kita mau balik lagi ke hotel. Yang penting kita udah pernah kesini ya. Nah, Sobat Titi Lubricants, pagi ini kita mau OTW ke dermaga untuk menyeberang ke Pulau Komodo ya. Terus langsung kita OTW saja dari penginapan. Nah, kita pagi ini mau nyebrang ke 4 destinasi ya dari dermaga ini. Nah, ini menuju salah satunya Pulau Padar, best place, dan Pulau Komodo salah satu ikonnya di Bajo ya. Nah, kita akan OTW. Sebentar lagi kapalnya datang. Ini jam 6 kurang. Saatnya kita menuju ke sana ya. Oke, terima kasih. Langsung
Nah, inilah dermaga Pulau Padar ya. Kita sekarang sampai di sini. Ini anak tangga menuju ke puncak Pulau Padar ya. Sangat tinggi sekali. Untungnya kita olahraga. Jadi, nah itu dia pantai pink. Ini pantai black. Ya, itu pantai white. Ini dermaga yang ada di Pulau Komodo. Kita sampai di Pulau Komodo. Ya, inilah. National Park and Komodo Island. Today, right. Ini Pink Beach Pulau Komodo ya. Masih satu wilayah dengan Pulau Komodo. Nah, sekarang kita udah mau nyandar di dermaga ini ya, di Labuan Bajo ya. Nah, kita mau istirahat di penginapan setelah kita tadi dari Pulau Komodo, Pulau Padar, Pink Beach Komodo, dan ke Parimanta View. Nah, tadi kita snorkeling juga dan kita mendaki Padar. Itu udah kita geladi resik karena besok kita harus menuju ke Wairebo Village ya, salah satu desa dengan view terindah di dunia di Flores ini. Katanya nenek moyangnya berasal dari Minangkabau juga ya. Nah, kita akan OTW dari Bajo ke Wairebo itu untuk riding sekitar 5 jam. Kita harus trekking juga sekitar 2 jam menuju ke atas. Nah, Sobat Titi Lubricant, setelah kemarin kita jalan-jalan ya untuk ke Taman Komodo dan Pulau Padar, sekarang saatnya kita menuju ke Wairebo ya. Sekarang dari Labuan Bajo itu sekitar jam 6 pagi. Kita mau OTW sekitar 4 jam lah dari sini karena 100 kiloan sih, karena katanya medannya lumayan sulit ya, beda dengan jalan lintas yang lurus. Nah, sekarang kita udah prepare, kita mau explore Flores ya. Nanti kita sekalian cek kilometernya berapa karena kita dari kemarin masih di Bajo nih. Untuk next berikutnya kita sekalian cek kilometernya ya. Tetap stay bersama gua Angga Day dan PTT Lubricants Indonesia karena kita mau explore Flores ya. Thank you. Nah, Sobat PTT Lubricants, inilah alam Flores ya. Nah, kita bisa lihat ini masih di dekat Labuan Bajo. Kita mau OTW ke apa namanya, Wairebo Village ya. Masih oke lah ya. Nah, udah lumayan nanjak ini. Jalanan dari mana? Bajo ya, menuju ke apa namanya, Wairebo ya. Meliuk-liuk dari tadi ya. Jadi kalau kalian dari Bajo mau ke Wairebo ya, lewat jalan ini jalan lintas ya. Ya hati-hati karena memang banyak medan yang tak terduga ya. Karena
kebetulan box gua juga berat, jadi sedikit-sedikit aja akselerasinya. Box kanan kiri karena barang semua. Tuh lihat ya jalurnya ya. Ini katanya sih kalau lagi nanjak agak zigzag begini ya, kalau belakang kosong. Karena kita ada spion, kita ngeliat belakang ya. Jadi kita agak zigzag biar lebih ringan katanya motornya. Kecuali belokan lah ya. Luar biasa sekali. Wow. Nah itu yang pasir ya, sama sedikit karang. Dan ini kita menuju ke sana lagi. Kita sekarang lagi di rumah Om Kasius ya. Nih kita mau naik ke Wairebo Village. Nih buat teman-teman yang mau nitipin motornya lalu ke Wairebo Village bisa kontak Om Kasius saja. Nanti motornya dititipin ya. Nah Mr. Kasius ini ternyata kebetulan orang Wairebo ya. Ternyata dari Minangkabau. Gue seneng banget sih ketemu Om Kasius. Jadi orang yang mau ke Wairebo bisa langsung ke sini untuk nitipin motor ya, karena Om Kasius ini ramah banget nanti. Nah ini kita OTW ke Wairebo ya, ke tempat pendakiannya bareng Pak Kasius ya. Ini suasana dinginnya sudah terasa ya Pak. Kebetulan Pak Kasius ini sangat jago sekali bahasa Inggris, jadi tidak perlu khawatir kalau ekspatriat atau WNA. Sekarang kan orang makanya mau di sini tuh takut sama manusia. Oke, ya karena tidak dimanjakan ya Pak ya. Tidak dimanjakan juga. Selain itu kan dia hamba tanaman juga. Iya betul. Tanaman padi, jagung. Oh. Oh no. Ya. Halo. Ya. Turun. Udah dari Nggak mau naik lagi. Ayo. Ya 2 jam lah ya. Ya. Ya Kak. It is possible to go up without a guide. Iya. Ya. Hey. Also for us, if we didn't meet you. Yeah, because online it said you can't go up without a guide. Yeah. Nah ini ya jalur mendaki ke Wairebo. Jadi sangat tinggi sekali dan treknya 2 jam. Kita sangat hati-hati saja. Yang penting selamat. Nah sekarang kabut udah mulai tebal ya. Tuh, sekarang jam 1:30 siang, udah mulai tertutup kabut. Ya mudah-mudahan jalurnya tetap kelihatan. Nah inilah pos terakhir ya sebelum kita masuk ke desa Wairebo. Welcome to Wairebo. Ini pos terakhir ya.
sebelum kita masuk ke desanya. Nah, kita bisa bunyikan kentongan ya. Kalian bisa udah lihat pasti di banyak vlog-vlog. That's right. Kita udah mau sampai di Wairebo Village. Welcome to Wairebo Village. Wow. Nah, kali ini kita lagi bareng Bapak Bruno dari salah satu sesepuh tokoh adat untuk desa Wairebo ini, Pak ya. Iya, iya. Nah, kebetulan saya tahu Wairebo ini dari teman saya yang orang Minang begitu. Nah, kebetulan saya banyak juga saudara yang dari Minangkabau. Ya, terus beliau bilang katanya kalau Wairebo ini dulu asal usulnya dari Minangkabau begitu. Benar, begitu, benar Pak. sekali. Untuk sejarah singkatnya bisa diinformasikan, Pak. Kalau secara singkat saya kisahkan bahwa asal muasal daripada masyarakat itu berasal dari Sumatera Barat alias Minangkabau. Nah, mengapa kami sampai berdomisili di sini? Sesungguhnya nenek moyang kami yang pertama dari Minang, ya, tidak tahu persoalan apa di Minangkabau sana. Akhirnya nenek kami namanya Nenek Maro. Dia start dari Minangkabau. Saya tidak tahu tahunnya berapa. Dia berlayar dari sana. Oke. Akhir dia tiba di Flores Barat alias Labuan Bajo, dan nama tempat itu sampai hari ini namanya Werloka. Werloka, oke. Werloka. Jadi tidak seberapa lama dia di Werloka, akhirnya dia berlayar terus ikut pantai selatan. Oke. Tibalah di sebuah tempat namanya Nangapaang. Nangapaang masih di Labuan Bajo kah? Atau? Tidak. Oke. Dia di Iteng, Satermese. Oh, itu Pantai Selatan. Pantai Selatan. Ya, Pantai Selatan. Ketika Nenek Maro ini melihat ke daratan, ada satu tempat dia lihat indah, view-nya bagus. Akhir dia punya perahu layar tadi itu berlabuh ya. Dia berlabuh di satu tempat namanya Nangapaang tadi itu. Oke. Akhir dia masuk di daratan, naik ke puncak. Tibalah dia sebuah tempat yang strategis yang sekarang namanya Todo. Ya, Todo itu masih di sekitar Manggarai ini. Todo. Maka dia buat pemukiman di sana. Oke. Itu Nenek Maro. Setelah tidak berapa lama, ya mungkin 1 atau 2 tahun, muncul lagi dari Minang. Oh, jadi pelayaran berikutnya? Iya, pelayaran berikutnya. Oke. Dan Nenek Maro sering mengatakan bahwa itu sang adik, karena dia datang kemudian dari beliau. Ya. Setelah mereka berkembang di sana, di Todo bertahun-tahun, berpuluhan tahun, mereka berkembang. Akhirnya terjadilah memilih pemimpin. Oke, memilih kepala untuk memimpin. Oke. Nah, sang kakak mengatakan bahwa saya tidak layak untuk jadi pemimpin atau jadi raja. Ya, alasannya karena saya tidak memiliki alat perang. Contohnya parang ya. Contohnya surik. Oke. Ya, dia tidak miliki. Kami pemiluhun tidak miliki itu. Tapi sang adik yang datang kemudian dia memiliki itu. Ya. Maka kata nenek saya bahwa yang layak menjadi raja adalah kamu. Ya. Lalu terjadilah pemilihan pemimpin di situ. Di situ. Betul. Akhirnya sang adik yang datang kemudian inilah yang menjadi raja. Oke. Ya. Akhirnya karena sang adik menjadi raja, maka nenek saya jadi pembicara. Oke. Jadi pembicara dan melindungi rajanya. Ya. Maka dia pindah di sebuah tempat namanya Popo. Dan sampai sekarang Popo itu nama kampung itu. Oh, nama kampung. Masih di Manggarai. Masih di Manggarai. Bersebelahan dengan Todo. Dia agak ke utara dari kampung Todo sekarang. Nah, di sana mereka berkembang, terjadi perselisihan.
terjadi perselisihan, di situ baku bunuh. Akhirnya sayapnya leluhur tadi itu lari. Dia lari. Nah, tapi sebelum lari, pada waktu itu menurut sejarah orang tua bahwa ada mereka buat ritual penti. Mereka akhirnya datang seekor musang masuk di rumah seperti ini. Dia berteriak sampai dalam. Akhirnya nenek saya berikan sumpah. Ketika ada bawa berita, ya, bahwa sebentar lagi ada serang dari kampung lain untuk kampung kami, kau bunyi lagi. Dia berteriak lagi sampai 3 kali. Akhir dengan alaran ini, saya punya nenek segera pindah. Malam itu juga. Akhirnya begitu mereka tiba di sebuah tempat, mereka toleh ke belakang. Itu kampung tadi itu terbakar. Orang serang. Orang serang. Berarti itu sudah pertanda ya Pak ya? Itu pertanda. Betul. Sehingga sampai hari ini kami punya suku Herbo ini itu paling pantang itu tangkap itu musang untuk dimakan ke apa? Iya, itu dipantang oleh itu. Sangat dipantang karena Sangat dipantang. jasanya dulu. Jasanya, jasanya. Akhirnya disangka daripada kami ini musang ini saya batas itu saja. Tapi dia penunjuk jalan. Penunjuk jalan. Tibalah mereka di Manggarai Barat. Namanya Liho. Ya, Liho. Nama tempat yang mereka buat pemukiman di situ. Liho di Manggarai Barat. Tidak lama kemudian akhirnya pindah lagi. Pindah. Tibalah di sebuah tempat lagi namanya Modo. Masih di Manggarai. Juga. Sangat panjang. Dekat. Di sebelah gunung sana. Tiba di situ akhir ada pertikaian antara Dalu lawan Bajo dengan mereka. Dengan mereka. Tapi saya tidak kisahkan itu satu persatu. Nah, setelah mereka lakukan pertikaian antara Dalu Bajo dengan kami punya nenek, akhirnya pindahlah kami punya nenek. Tibalah di sebuah tempat di atas sana gunung. Ya, Ponto. Ponto. Akhir saya punya nenek nama Maro dan adiknya nama Bipang. Mereka berpisah di atas. Satunya ke arah timur, sementara satu saya punya nenek ini nama Maro ini turun ke lokasi. Tibalah di sebuah tempat, begitu dia turun lokasi ini, nama tempat Dara. Dia buat pemukiman di situ. Tapi rupanya dia tidak betah di sana. Dia pindah lagi di atas sana. Di puncak situ. Di puncak situ. Pertama kah Pak atau? Yang pertama. Di puncak namanya Golopando di atas itu. Golopando. Nah, begitu dia merasa tidak betah di atas, dia pindah ke arah selatan. Nama tempat itu Golodamo. Tidak tahu peristiwa di sana apa yang kurang bagus. Akhirnya kembali lagi ke sini. Kembali lagi ke sini. Lalu dia dapat mimpi. Seruan alam. Ketika engkau mau berkembang, engkau punya keturunan berkembang, pindahlah di lembah di bawah ini tempat ini dan beri nama Bair. Maka dia buat pemukiman di sini sampai hari ini. Sampai berkembang. Ini sudah berapa generasi? Kalau level saya ini generasi yang ke-19. Ke-19. Tapi saya dengar sudah ada yang ke-21 sepertinya. Iya. Saya punya anak itu yang ke-20, ada yang panggil 21. 21 ya. Berarti memang perjalanannya sangat panjang sekali. Tapi kalau untuk tahun mungkin berapa tahun 1900 atau 1800 atau sebelum itu mungkin? Ini perkiraan saja ini Pak. Sekitar tahun 1200. 1200 ya, sangat sudah lama sekali. Makanya kenapa saya tertarik ke Wairebo ini kebetulan karena tadi abang saya tadi cerita tentang ada orang Minangkabau yang kesini gitu. Nah jadi saya excited juga, kebetulan saya emang di Sumatera Barat itu explore dan alamnya luar biasa juga Pak, alamnya indah sekali. Terus
masyarakatnya welcome sekali, masakannya luar biasa enak sekali. Jadi ini adalah mungkin salah satu orang Minang yang merantau ya ke wilayah Flores dan jadi satu keunikan lah Pak, satu keunikan ya kan, dan satu kebanggaan saya bisa sampai di sini. Terima kasih Pak ya. Karena memang tempat ini sangat indah Pak, jujur ya, dan sangat tenang, sangat damai sekali, masyarakatnya ramah, welcome sekali. Nah ini Pak, untuk di sini apakah ada peraturan yang memang harus ditaati Pak untuk di Wairebo ini sendiri ya? Karena kan setiap daerah pasti punya, setiap suku atau setiap wilayah itu punya aturan sendiri kan. Benar Pak. Kayak misalnya tidak boleh selain musang tadi tuh Pak. Ya. Ada lagi kah yang? Oh ya. Itu relasi kami dengan musang itu seperti itu sejarahnya ya. Di sini relasi antara alam dengan masyarakat itu kuat sekali. Oke. Saya perlu jelaskan ya, bahwa 7 buah yang ini adalah sebuah simbol. Oh, ada filosofinya Pak? Ada filosofi. Iya. Mengapa 7 buah yang ini saja yang ada di tempat ini? Karena ada 7 tempat di sini yang menurut warga Wairebo itu tempat keramat. Ya. Jadi keterwakilan daripada 7 buah tempat keramat inilah rumah-rumah itu. Maaf, ini berarti tempat keramat ini ada di sekeliling? Ada di sekeliling ini Pak. Oh iya. Ada di sekeliling ini. Maka simbol daripada 7 tempat itu 7 buah yang ini. Oke. Gitu. Oh. Sehingga kami tidak mungkin melanggar ketika ada seruan alam. Gitu. Begitu leluhur kami pertahankan itu, sehingga alam ini tetap utuh seperti ini sampai hari ini Pak. Betul sekali. Menurut filosofi warga Wairebo atau leluhur, ketika kita punya relasi baik dengan alam, maka alam pun itu turut melindungi warganya. Di sini belum terjadi peristiwa-peristiwa yang dahsyat. Ya betul. Ya bersyukur karena Ya. kita peduli dengan alam memberi itu ke kita. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, terkait dengan budaya kami di sini. Ya. Kami sudah ditegaskan dari leluhur bahwa kalau mau nikah, kalau mau nikah harus tahu persis mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya. Yang walaupun kami punya kampung di Udik paling dalam, ya, kami punya istri itu dari tempat luar. Ya, boleh sih kami boleh kawin mawin di sini, tetapi sampai 7 lapis dulu, 7 keturunan dulu. Baru kawin mawin. Berarti sepupu kalau jadi 7 keturunan. Ya. 7 keturunan boleh baru bisa kawin dijodohkan. Tetapi sebelum masuk ke dunia itu ada acara ritual adat besar-besaran. Ya. Pasti ada potong kerbau. Ya. Macam di sini sekarang. Itu boleh. 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 Tetapi ada itu suku yang satu nenek moyang yang sudah 7 lapis, ya boleh kawin lagi. Ya. Gitu. Untuk biasanya kan di dalam perkampungan adat nih Pak, ada jumlah maksimal penduduk yang kepala keluarga. Nah kalau di Wairebo ini sendiri Pak, apakah ada jumlah maksimal kepala keluarga? Maksudnya seperti apa? Jadi misal jadi misal satu kampung adat tuh kalau misal sudah 30 kepala keluarga, selebihnya suruh keluar. Oh tidak. Oh. Tidak. Malahan kami di sini semakin tambah itu kepala keluarganya, kami semakin kuat. Semakin kuat. Betul. Kenapa semakin kuat? Karena bangun kebersamaan yang solid. Ya, lalu mengikuti ritual-ritual yang diwariskan oleh leluhur, ya. Itu dalam 1 tahun itu kami 3 kali buat ritual. Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Dan harus potong kerbau kah? Untuk acara 1 tahun. Kalau acara potong kerbau itu acara besar itu. Iya. Acara. Dan berapa tahun lalu kami sudah buat potong kerbau. Ya, potong kerbau. Untuk bisa sang adik
boleh ambil keturunan sang kakak perempuan, ya, sang adik laki-laki. Nah, Oke. itu kami sudah lalu itu. Nah, tinggal sang adik yang belum. Ya. Saya mau tanya nih Pak, apakah masih ada hal yang identik dari Minangkabau di desa Wairebo ini ya? Rupanya sedikit saja. Sedikit saja ya. Contohnya rumah. Tapi peringai perilaku sekarang itu mungkin jauh berbeda dengan Minang aslinya dengan kami yang sudah generasi 19 ini. 19 gitu Pak. Ya, Oke. gitu. Oke, terima kasih Pak Bruno atas waktunya untuk sesi ngobrol kita kali ini ya Pak. Semoga satu hari saya bisa kesini lagi dan teman-teman yang mau kesini bisa langsung datang aja karena di sini welcome dan oke banget sih. Karena waktu kita nggak banyak, kita harus explore Indonesia yang lainnya. Mungkin kita next bisa kesini lagi gitu. Oke, Pak. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kita sekarang menuju ke Bajawa ya bro. Ikut nggak Om? Serius? Sini nih, bonceng. Ayo mari. Nah, kita OTW ke Bajawa ya di hari ke 15 ini. Kita setelah kita stay satu malam tadi malam ya, kita turun, kita naik, luar biasa. Kita langsung menuju ke Bajawa. Nah, ini baru namanya explore ya, kita motong jalur ya. Ini kebun apa, tapi indah sekali, sangat rimbun. Kita mangkas berapa jam buat menuju ke Bajawa. Jadi lewat potong pinggir pantai terus. Kita di pelabuhan Aimere ya, cuma kita nggak lewat Aimere, kita mau ke Bajawa kayaknya. Rame banget, jadi kita langsung aja. Depan. Ayo. Nah, ini kita lagi mau naik ke Bajawa ya, dari Aimere. Jadi ini sudah jam 7 malam. Jalanannya berliku-liku dan di maps ya. Terus kita ke Bajawa. Nah, ini ya, lihat di map tuh. Rute dari Aimere ke Bajawa, dia naik ke atas bukit atau gunung ya. Dan ini suasananya. Ini jam 7 malam saja sepi sekali, tidak ada rumah di sini. Hanya sedikit sekali. Gitu lubricants pagi ini dari Bajawa ya. Dan kita nginep di Bajawa di hotel ya. Kita mau OTW ke Mbai dulu, lalu kita ke ND. Semoga saja sempat. Ini jam 8 pagi. Untuk total trip kita dari Jakarta dan keliling explore kemarin itu 2.559 kilo, dan untuk explore kita di Flores itu 313 kilo. Nah, kita akan lanjut jalan lagi pagi ini ya.
Tetap stay bersama gua Angga Day dan PTT Lubricants Indonesia. Thank you. Nah, ayo kita masuk ke Kabupaten Nagekeo. Oke, selamat datang, welcome Nagekeo. Sampai di mana parkir kah? Di mana parkir? Tidak apa-apa. Di sini saja. Nyangka tidak. Ke Klimutu, jadi kita lewat jalur ini ya. Kalau ke sono bisa, tapi kita mau mampir ke ND. Katanya di sono jalurnya bagus, jalur pantai. Kota ND. Kita ada di kota ND, Nusa Tenggara Timur. Ternyata Tugu Bikers itu di dekat Danau Klimutu. Ini kita view dari kota ND, perbukitan yang luar biasa sekali ya. Nah, ini Klimutu mulai berkabut ya. Sekarang jam 6 sore dan gue sendirian. Itu sangat danger sekali kalau untuk berkendara jam 6 sore. Makanya udah pada turun. Bentar lagi kita turun sebelum kabutnya tebel. Nah, kita sekarang lagi di penginapan ya. Besok kita OTW dari sini ke mana? Klimutu, habis itu ke Larantuka ya. Oke. Sekarang kita mau makan dan beres-beres dulu. Nah, sahabat PTT Lubricants, pagi ini dari penginapan kita mau OTW ke Danau Klimutu ya. Nah, inilah Taman Nasional Klimutu ya. Jadi kita akhirnya sampai, dan ini adalah pintu masuk. Kita tinggal ikutin jalan ini aja, otomatis akan sampai ke sini. Mantap banget. Nah, ini masih jalan landai, tangganya di sebelah sana.
Semoga aja nggak setinggi Padar ya. Inilah anak tangga menuju ke paling puncak ya, untuk melihat ini dan ini. Tiga motor ya, rider dari Pulau Jawa ini luar biasa. Nah, akhirnya kita ada barengannya ya, dari Jakarta dan Bandung nih. Nah, lumayan. Nah, ini kita kebetulan bareng rombongan X-Max ya. Ya 2 orang sih, yang satu dari Bandung, satu dari Jakarta. Dan gua ketemu kita semua ketemu di sini dan kita mutusin untuk riding bareng. Nah, ini yang dari Bandung, Pak Sidik. Dia bawa istrinya, jadi agak lebih slow lah ya daripada yang satunya. Ya, beginilah jalur di Flores ya tuh, di Maps ya, lihat ya. Nah, ini aja. Jadi memang Flores emang tipikalnya begini. Nah, sekarang kita mau ke Maumere dan Larantuka. Tetap stay bersama gua Angga Day dan PDT Lubricants Indonesia. Wih, ini suasana di pantai apa ini? Pantai itulah. Oh, ini bentuknya love katanya ya. Jadi ini yang pertama, itu yang kedua. Nah, ini pantai love. Dari mana ini? Dari ND ke Maumere ya. Ini ada pantainya, keren banget coy. Sobat PDT Lubricants, sepertinya kita udah masuk Maumere ya. Kita masuk kota Maumere. Gunung berapi, jadi debu gunung berapi, jadi kita harus hati-hati ya. Semoga saja aman. Malam di Maumere ya, kebetulan agak enak jalannya, nggak meliuk-liuk, jadi kita bisa agak lebih cepat karena udah agak lurus ya. Mudah-mudahan jalannya kayak gitu terus ya. Sini kita riding di bawah abu vulkanik ya. Kebetulan hari ini erupsi, nggak tahu gunung apa, kita masih belum dapat informasi. Nanti kalau kita dapat kita kasih tahu. Ya, ini first time. Ini jalur dari Maumere ke Larantuka ya. Sekarang jam 7:10 ya. Tuh ya, debunya sangat tebal sekali ya. Nah, ini kita masuk ke Kabupaten Flores Timur ya. Nah, sekarang kita masuk ke Flores Timur.
Nah, malam ini kita habis nerjangnya nih, abunya Gunung Lewotobi sampai baju. Nah, kita akhirnya nyampe penginapan dan tempatnya nyaman banget. Setelah kita menerjang abu vulkanik tadi, semuanya aman ya. Kita mau istirahat buat besok nyebrang ke Kupang. Sekarang kita udah di Larantuka. Inilah kita stay di Larantuka. Tetap stay bersama gua Angga Day dan BTT Weekends Indonesia karena kita akan explore Kupang besok. Thank you. Nah, Sobat BTT Lubricants, kita akan masuk ke kapal penyeberangan Larantuka dan Kupang ya. Inilah dia kapalnya. Sekarang kita udah di dalam. Kita berangkat habis Jumatan. Tetap stay bersama gua Angga Day dan BTT Lubricants Indonesia. Thank you. Nah, Sobat BTT Lubricants, dari Larantuka ini ya, ini kita akan berlayar menuju ke Kupang ya. Nah, ini kita kapalnya baru jalan. Bagus banget ya pelabuhannya ya, dikelilingi dengan gunung. Kira-kira ini sekitar berapa ya, 12 jam atau 14 jam atau 15 jam lah kita di kapal ini. Keren banget ya. Nah, sekarang kita akan menuju ke Pulau Kupang dan Pulau Rote. Ya, nggak tahu yang mana yang duluan. Setelah kita kemarin ke Sabang, sekarang kita ada di titik 0 km selatan Indonesia di Pulau Rote. Nah, selamat datang kembali di kota Kupang. Jadi ini hitungannya gue udah 2 kali ya ke Kupang ya, karena kemarin ke Kupang, ke Rote, terus ke Kupang lagi. Ini udah yang kedua kalinya lah ya. Nah, inilah SDN 1 Saenam. Nah, kita mau explore ke dalam, tapi kalian tahu kan kayak apa view-nya. Nah, sekarang kita di sini. Nah, inilah Timur Leste ya, kita udah di Timur Leste. Itu kebanggaan. Nah, motoin Indonesia, perbatasan antara Indonesia dan Timur Leste yang lain.